pada pagi hari ini kita bersuka cita, kita boleh bersama-sama bertemu kembali di ibadah hari Minggu ini. Ya mungkin kita yang berada di sini boleh bertemu, saling menyapa satu sama lain, tapi yang di rumah juga tidak kehilangan sukacita. Kita sama tujuannya tetap datang kepada Tuhan. Dan biarlah hati dan pikiran kita pada pagi hari ini boleh tertuju kepada Tuhan saja. Kita mau tanggalkan segala hal-hal yang di luar sana yang mungkin sering mengganggu pikiran kita. Dan saat pagi hari ini sebelum kita mengawali ibadah kita, kepada Ibu Gembala dipersilakan untuk bisa membuka dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, awal Juni ini Tuhan, kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih sepanjang setengah tahun ini Engkau sudah menyertai hidup kami, menolong kami melalui masa pandemi COVID-19, dan kami semua masih dalam kondisi bisa bersyukur dan bisa bersuka cita karena Tuhan menolong kami hingga hari ini, juga karena kekuatan dari Tuhan. Sehingga itu membuat kami lebih lagi untuk datang beribadah kepada Engkau. Bahkan jika pagi hari ini kami boleh beribadah, itu juga karena kemurahan Tuhan. Kau menolong setiap kami Tuhan. Seluruh sidang jemaat-Mu yang di lantai 1, lantai 2 bahkan, yang menyaksikan lewat Zoom. Biarlah kami tetap bisa memanage waktu kami, tempat, sehingga kami boleh bersungguh-sungguh memberi waktu yang terbaik, suasana hati yang terbaik untuk mengagungkan Tuhan. Kau menolong pada setiap pelayan Tuhan pada hari ini juga. Roh Kudus-Mu yang menolong, dan setiap pelayanan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami habiskan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk kita sama-sama berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita menyatakan segenap kerinduan kita. Dari segala sembah, pujian, syukur yang boleh kita naikkan di hadapan Tuhan. Bukanlah pujian yang hanya kita keluarkan dari mulut saja, tapi kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita bawa kerinduan kita di hadapannya. Sebab hanya Tuhanlah yang sanggup memenuhi hati kita, bahkan hati yang kosong sekalipun. Bila ada Tuhan, semuanya akan terasa damai. Kita boleh lalui setiap hari-hari kita, setiap musim dalam kehidupan kita. Mari kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Oh
mendekat padamu, mendekat padamu. Kau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Ya Yesus, inilah pujian sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siap bersorak-sorai memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan yang siap bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya Tuhan, kita begitu baik dalam kehidupan kita. Di sini semua yang siap memuji Tuhan boleh angkat tangannya, yang di rumah juga boleh. Ya, kita akan serukan pujian ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Ku serahkan untuk bersama
amin. Amin. Di sini jiwanya muda semua. Kita lebih semangat lagi memberikan hormat kemuliaan kita bagi nama Tuhan. Berserah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya, Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Tuhan terbukti kuasanya, nyata menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya, Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, nyata menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Tuhan terbukti kuasanya, nyata menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya, Tuhan Allah kita begitu baik dalam kehidupan kita. Haleluya, jemaat Tuhan dipersilakan berdiri kembali. Ya, mungkin sebelum kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ya saya diberi ruang untuk bersaksi di pagi hari ini, di mana hari ini adalah hari di mana saya ya istilahnya apa ya, kalau ngomong terakhir nggak tahu ya nanti ke depan apakah bisa ketemu lagi atau tidak ya. Pada intinya hari ini adalah terakhir saya bisa melayani tempat ini bersama-sama saudara sekalian, dan karena ya doanya bulan depan saya akan menikah gitu ya. Bersyukur, berterima kasih karena jemaat di sini boleh menerima saya. Kita sama-sama boleh melayani Tuhan dengan mungkin berbeda-beda ya perannya, tetapi tujuan kita sama, yaitu untuk melayani Tuhan, melakukan apa yang Tuhan boleh percayakan dalam kehidupan kita melalui setiap kemampuan kita.
Jadi intinya saya bersyukur, berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, teman-teman pemuda remaja. Saya sebenarnya ya sedih juga sih, tapi ya kita lihat gimana ke depannya nanti, kemana Tuhan tuntun, kemana Tuhan bawa gitu. Intinya saya mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf jika mungkin selama 3 tahun ini, karena saya datang ke sini tahun 2018, itu di bulan Juni juga, di bulan Juni akhir. Dan ini kontrak kerja saya juga sudah selesai di Surabaya. Saya mengajar di salah satu sekolah ya di SMA, dan ini akan pindah kota untuk selanjutnya. Ya, intinya saya bersyukur, berterima kasih bisa mengenal saudara sekalian. Semoga lain waktu kita ada kesempatan untuk ketemu lagi. Terima kasih, Tuhan berkati. Silakan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Mungkin hari-hari yang kita lalui, musim kehidupan yang kita lalui, kita nggak pernah tahu. Tapi kita mau yakin dan terus beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang baik, sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita boleh senantiasa setia dalam waktu kehidupan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau akui bahwa Tuhan saja yang boleh kita andalkan dalam kehidupan kita. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar,
Betapa beruntungnya kami Bapa memiliki Allah yang seperti Engkau. Oh, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang pengharapan kami. Bapa, begitu indahnya pujian ini. Tapi kami seringkali lupa. Seringkali kekhawatiran kami melebihi kepercayaan kami. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih anugerah-Mu yang begitu besar. Terima kasih kesempatan yang indah Tuhan. Kami mau juga meneguhkan kembali akan pengharapan kami kepadamu lewat firman-Mu Bapa. Berilah kami iman untuk kami memahami dan melakukannya. Terpujilah Engkau Bapa, umat-Mu dimanapun berada, baik yang di rumah maupun yang di lantai bawah. Engkau lah yang menolong kami maupun kami yang di ruangan ini. Tuhanlah yang berhadirat dalam hidup kami Bapa. Hamba-Mu biarlah Tuhan menolong, kuasa Allah yang melingkupi Bapa, yang menyertai. Terpujilah nama-Mu Bapa. Segala pujian kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami siap duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Shalom. Yang di lantai 1 untuk ibu-ibu yang ada di lantai 1, Shalom. Ya, dijawab yang di lantai 2 kan. Yang di rumah juga selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Dijawab juga yang di lantai 2. Jadi lantai 2 ini perwakilan dari semua orang di dunia ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya senang sekali di hari Minggu ini kita bisa bersama-sama beribadah memuliakan nama Tuhan. Cek. Sebentar ya, coba kita bikin yang baik. Dikurangi sedikit yang ini. Ya, sudah ya, cukup. Oh ya, untuk pembicara tuh. Supaya nggak bengu. Sudah? Ya, oke. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan lewat firman Allah dalam firman penggembalaan di Healing Insight di kita di tempat ini. Setiap kitab, setiap hari Minggu, ya, mulai dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Nanti setiap hari Minggu itu firman Tuhan dikhotbahkan satu kitab selesai dalam satu minggu. Nah, hari ini kita sudah sampai pada kitab Ester. Minggu lalu kitab Nehemia, hari ini kita akan diberkati Tuhan lewat kitab Ester. Kita membaca dulu beberapa ayat dari seluruh kitab yang ada. Kita membaca beberapa ayat. Pasal yang ke-9, ternyata ini baru saya temukan. Yang ini untuk pembicara. Ya, pasal yang ke-9 ayat 25 sampai 26. Ester pasal yang ke-9 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Nanti dibaca oleh seluruh jemaat ayat 25 sampai 26. Saya membaca di atasnya dulu ayat 18 sampai ayat 19. Ester pelan-pelan ya. Ester pasal 9 ayat 18-19 dibaca oleh Pak Pendeta. Ayat 25 sampai ayat 26 dibaca oleh jemaat. Saya membaca lebih dahulu. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita. Hari apa saudara? Hari sukacita dan hari perjamuan.
Dan sebagai hari gembira, hari apa saudara? Gembira untuk antar mengantar makanan. Hari raya besar seperti hari raya di Indonesia, antar-antar makanan gitu ya. Ayat 25-26 jemaat, 2 ya. Iya, puji Tuhan. Ayat-ayat yang barusan kita baca, tadi saya singgung ada kata bergembira, ada kata bersukacita. Hari raya tersebut disebut sebagai hari raya Purim. Pur, mengundi. Hari raya Purim, hari raya sukacita. Pada tahun 2021, ini ada gambarnya. Di Israel, di Amerika, di Eropa, orang-orang keturunan Yahudi, mereka masih merayakan ini, Purim yang tadi. Masih ada sampai hari ini, hari raya ini sebagai hari raya kemenangan. Hari raya Purim membagi-bagi makanan. Hari raya Purim hari sukacita, hari yang bergembira. Semua orang senang dengan sukacita. Semua orang senang dengan kegembiraan, tetapi ada satu hal yang seringkali kita lupakan. Bahwa kegembiraan, bahwa sukacita yang kita harus raih, yang harus kita miliki, itu berjalan dengan proses yang sangat panjang. Jemaat tadi sudah membaca, mengapa munculnya hari raya Purim di Israel sampai hari ini. Adalah karena duka cita. Perhatikan, hebat ya. Ada hari raya kegembiraan, karena apa? Karena berhasil melewati duka cita. Berhasil melewati segala kesulitan yang dialami oleh bangsa Israel lewat Haman yang akan melakukan genosida. Genosida itu pemusnahan satu suku bangsa. Haman berikhtiar untuk membunuh seluruh orang yang berdarah Israel. Waktu itu di Puri Susan, istana Susan, istana Persia atau yang sekarang negara Iran. Ketika Iran menguasai seluruh dunia pada waktu itu Persia, Haman sebagai perdana menteri dari Raja Artasasta kemudian berikhtiar untuk apa? Membunuh seluruh bangsa Israel. Ada sukacita setelah melewati air mata berubah menjadi mata air sukacita. Amin saudara. Coba kasih tahu ke temannya, air mata menjadi mata air sukacita. 2 ya. Ah gitu ya. Coba lihat masih ada air mata di matanya enggak? Walau sudah bulan muda begini masih air mata juga. Ah, itu berarti keculek matanya ya. Nah, saudara perhatikan peristiwa yang dialami oleh Esther dan Mordekai. Ada 2 tokoh yang besar ini nanti. Satu lagi namanya Haman sebagai musuh. Ketiga tokoh ini akan menjadi pelajaran bagi jemaat Healing Insight. Untuk kita melangkah pada hari esok. Untuk kita menjalani bulan Juni sampai bulan Desember sampai Tuhan datang. Dipenuhi dengan kemenangan. Amin saudara. Mari kita akan melihat seperti apakah air mata yang dialami oleh anak-anak Tuhan menjadi mata air sukacita lewat kitab Esther ini. Yang pertama saya melihat di sini bahwa Mordekai dan Esther, bahwa anak-anak Tuhan harus memahami setiap proses yang dilalui oleh anak-anak Tuhan itu tidak ada yang kebetulan. Amin saudara. Tidak ada yang kebetulan, semuanya itu beneran.
Semuanya itu betulan, tidak ada yang kebetulan. Benar-benar semua sudah dirancang, semua sudah direnda oleh Tuhan untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi Esther, untuk mendatangkan kebaikan bagi Mordekai, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita anak-anak Tuhan. Mari kita lihat peristiwa atau proses-proses yang terjadi bukan karena kebetulan, tetapi benar-benar Tuhan menguasai dan Tuhan membawa semua peristiwa yang dialami oleh Esther dan Mordekai menjadi ayat yang tadi kita baca. Kegembiraan, ada sukacita, ada pesta. Kita lihat prosesnya. Yang pertama adalah bahwa pernah terjadi kegagalan seorang ratu bernama Wasti. Ratu dari raja, istri dari raja Persia waktu itu bernama Wasti. Tidak tahu mengapa. Pokoknya Wasti ini menjadi seorang istri yang gagal. Dan proses kegagalan Wasti ini, inilah yang dipakai oleh Tuhan sebagai peluang untuk Esther nantinya menjadi ratu. Tetapi Esther harus melihat ini sebagai peluang. Mordekai harus melihat peristiwa ini bukan karena kebetulan. Alah, paling kebetulan laopo. Saudara perhatikan, Mordekai dan Esther melihat seluruh peristiwa dalam hidup mereka sebagai satu peluang yang harus ditangkap. Karena apa? Peluang tidak akan pernah terulang. Peluang yang diberikan oleh Tuhan itu akan menjadi hilang kalau kita tidak bisa menangkapnya dengan baik. Saya sedang berbicara pada diri saya. Peluang yang di dalamnya ada tantangan, ada kesulitan, itu cara Tuhan untuk kita diberkati. Itu cara Tuhan untuk kita berbahagia. Kelihatan memang sulit, kelihatan memang sukar, tetapi lihat, Esther yang menangkap peluang itu benar-benar menjadi satu kesempatan untuk membuat mereka tersenyum pada hari raya Purim. Pasal 1 ayat 19 saya bacakan dan ayat 22 demikian. Jikalau baik pada pemandangan Raja Ahasweros ya. Tadi saya sebut Artasasta ya. Ahasweros, Raja Ahasweros. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan baginda dan dituliskan dalam undang-undang Persia dan Media sehingga tidak dapat dicabut kembali. Apa itu? Bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasweros dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Ayat 22. Dikirimlah oleh baginda surat-surat ke segenap daerah kerajaan. Tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan tiap-tiap bangsa menurut bahasanya bunyinya. Setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsanya. Perhatikan, peluangnya ini adalah peluang yang begini. Menjadi bencana bagi Ratu Wasti, tetapi menjadi berkat bagi Esther. Saudara perhatikan, sesungguhnya bukan Tuhan yang membuat Wasti menjadi istri yang tidak hormat kepada suaminya. Tetapi kesombongan dari seorang Ratu Wasti ketika dipanggil oleh suaminya secara resmi pada acara kerajaan, Wasti menolak. Karena Wasti juga membuat pesta para ibu-ibu, para pejabat-pejabat. Mereka membuat pesta. Raja juga di sana mengadakan acara syukuran. Ketika raja memanggil, panggilkan ratu. Untuk apa? Menunjukkan besarnya kerajaan kita dari seorang putri, seorang ratu kerajaan. Untuk dilihat para tamu dan bangsa. Supaya apa? Supaya dilihatlah kebesaran kerajaan kita. Wasti menolak. Wasti menolak di hadapan para istri-istri pejabat. Jangan kita dengarkan suami kita. Jangan, enggak usah.
Kalau kemarin di sinode kita, badan pengurus pusat, suami-suaminya 15 orang. Kita pengurus pusat di sinode kita itu 15 orang. Istri-istri juga bikin acara di sebelah. Karena enggak mungkin kita lagi rapat istri-istri pergi ke Rujak Cingur. Karena lagi COVID ya toh. Jangan sampai kita lagi rapat istri masuk ruang ICU. Enggak jadi rapat. Akhirnya mereka bikin acara di sebelah. Tapi semuanya mereka bagus-bagus, manis-manis. Karena apa? Yang mereka lakukan adalah bagaimana membuat kue untuk suaminya. Setelah suami-suami selesai rapat, mereka sudah sambut di pintu. Inilah suamiku. Lalu gue bilang, baiklah istriku. Jadi kayak sinetron. Tapi Ratu Wasti enggak. Ratu Wasti mengatakan enggak mau. Akhirnya raja yang bijaksana ini bertanya kepada para pemerintah menteri dan menurut undang-undang Wasti harus diturunkan jabatannya. Tidak boleh menjadi ratu lagi dan tidak boleh lagi bertemu dengan Raja Ahasveros. Sekarang dia diganti dengan orang yang lebih baik dan kesempatan dibukanya kontes ratu kecantikan. Ini ratu kecantikan yang pertama, Miss Universe, apa lagi? Miss Understanding, oh enggak ya. Apalagi yang ada, cantik-cantik di dunia itu. Miss World, Miss Universe, itu niru ini. Kontes ratu kecantikan yang pertama kali adalah Esther. Ikut menjadi peserta. Dan ini adalah peluang. Saudara perhatikan, Esther dan Mordekai menangkap peluang itu seperti Ruth menangkap peluang untuk bertemu dengan Boas. Beberapa minggu yang lalu kita sudah di kitab Ruth, saya sudah menjelaskan bagaimana Ruth di tengah-tengah kesulitan, suaminya meninggal, kelaparan terjadi, dia harus pulang dengan janda tua yang bernama Naomi. Dia janda muda, temannya janda tua. Kira-kira main apa ini orang dua? Sulit, bahkan untuk makan pun kesulitan. Sampai Ruth harus ngeleles. Istilah di kampung saya itu ngeleles padi. Orang yang miskin tidak punya sawah, tidak punya padi, dia hanya nunggu-nunggu orang panen. Begitu orang selesai panen, lalu dia mengutipi bulir-bulir padi. Saya mengerti sekali kisah itu karena saya melakukannya. Lalu dikumpulin, digiling sendiri, dilepasin bulir-bulir padinya, gandumnya, lalu dijual. Dapat 2 kilo, kadang dapat 12.000, sekarang tidak tahu harganya. Itu dilakukan Ruth. Ruth menangkap peluang, bahkan di tengah-tengah kesulitan, Ruth melihat ada peluang. Dan Tuhan menyertai Ruth di tengah-tengah kesulitan, tapi dia mau menangkap peluang itu, Tuhan mempertemukan dia dengan Boas. Amin saudara. Esther, Mordekai, orang-orang yang mencintai Tuhan, dia menangkap peluang itu. Siapakah si Esther ini saudara? Esther ini adalah seorang buangan. Anak yatim piatu. Nanti saya akan bicara tentang poin yatim piatu. Tetapi dia tidak minder. Tetapi Mordekai tetap teguh. Ikut Esther. Ikut kontes ini. Kita berdoa supaya Tuhan membuka peluang. Memang kelihatannya peluangnya kecil. Dibandingkan anak bupati sana. Karena semua sudah menawarkan. Putri-putri kerajaan sana, kerajaan situ. Tawarkan, semua datang. Berkumpul di Puri Susan, lalu dilulur. Kalau Miss World berapa bulan ya? Setengah tahun, sama. Ini juga 6 bulan. Dilulur-lulur, dikasih mandi apa? Mandi kembang 7 rupa. Ya Pak ya. Dikasih apa? Pokoknya sampai benar-benar bagus. Esther mengikuti kontes itu. Dan dia melihat peluang ini adalah peluang yang datangnya dari Tuhan. Tangkap peluangmu, amin saudara.
Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, saya melihat bahwa kita sudah menangkap itu sedikit banyak. Dengan kondisi masalah di tengah-tengah COVID, masalah ekonomi, masalah sekolah, masalah apapun, saudara perhatikan. Tidak pernah Tuhan kita membawa kita untuk menjebak dan menghancurkan kita. Betul? Tidak pernah. Tuhan kita selalu membuat anak-anak Tuhan berbeda. Di tengah-tengah Wasti hancur lebur, tetapi Esther justru semakin meningkat. Ini yang harus kita tangkap. Tangkap peluangmu, anak-anak muda. Tangkap peluang. Ketika engkau menghadapi kesulitan, jangan langsung down. Jangan langsung istilahnya anak-anak muda mewek gitu ya. Jangan. Kamu punya Tuhan yang besar, amin. Aku punya Tuhan yang besar. Itu harus kita tangkap. Justru di tengah-tengah kesulitan itulah terlihat kamu punya Tuhan atau tidak. Jangan langsung putus asa. Ibu-ibu, kita semua keluarga yang menghadapi kesulitan, lihat peluangnya. Memang kecil. Yang kelihatan kesulitannya besar. Aduh. Tapi bukankah kamu punya iman? Beberapa waktu yang lalu, Pastor Corner di mana? Di Wisdom Today atau Iman hari ini di grup Healing Insight Ministry. Saudara yang belum gabung, masuk aja di Healing Insight, minta ke pendeta membantu kita supaya masuk di sana. Saya selalu membuat renungan-renungan singkat dari firman. Saya sebutkan di sana. Iman itu, pengharapan itu seperti sauh. Seperti jangkar kapal. Saudara perhatikan. Kapal yang begitu besar di tengah laut dengan ombak bisa tenang dia. Tidak bergeser ke sana ke sini. Karena apa? Jangkar. Apa itu jangkar? Benda kecil yang tidak terlihat. Dia di dalam air. Tetapi dia mencengkeram batu karang. Dia mencengkeram dengan kuat di bawah tanah sana. Untuk apa? Untuk kapal bisa tenang. Memang bergeser. Memang ada angin. Tidak bisa dihentikan itu angin. Gelombang tidak bisa dihentikan. Tetapi si kapal punya kekuatan untuk tetap berdiam dan tenang. Karena apa? Jangkar yang tidak kelihatan. Itulah pengharapan. Itulah iman yang ditangkap oleh Mordekai dan Esther. Bangsa Israel, orang pembuangan lagi, yatim piatu lagi, menangkap peluang kecil. Menangkap peluang yang kecil itu untuk dijadikan sebagai kesempatan dan akhirnya nanti Esther menjadi ratu dan mereka merayakan hari raya Purim yang sampai hari ini terjadi. Tangkap peluangmu. Apa saja kondisinya? Anak yatimkah? Piatukah? Dilahirkan dari keluarga sederhana kah? Kerja yang sederhana, tangkap peluang itu. Tuhan yang akan mengangkat kita. Nah seringkali kita dalam kondisi yang susah, kita malah ngomong begini. Alah memang begini. Ya selalu beginilah Tuhan ini. Mama saya baru saya telepon kemarin, saya ngerti maksudnya tapi secara teologis itu keliru. Saya telepon dia. Mamaku sayang yang luar biasa, cetar, saya bilang. Hehehe, katanya. Oh, langsung mengeluh dia, hujan di sini, baru kita nanam padi sudah datang hujan. Saya lihat apa yang tidak kita minta itunya yang dikasih. Memang dia tidak sebut Tuhan. Tapi dia bilang, apa yang tidak kita minta itulah selalu diberikan. Dalam hatiku, Mama, tapi Mama masih bisa makan ikan arsik enak kan? Oh iya ini mau makan ikan arsik. Makan yang banyak saja ya Mak. Ya, kita sudah bilang Mama sudah jangan lagi ke sawah. Sudah di rumah saja. Tapi orang tua enggak bisa kan? Orang tua itu masih pengen, aku makin sehat loh kalau aku kerja katanya. Makin sehat ya. Ya sudahlah, enggak bisa dicegah kan? Tapi itu kita, yang selalu kita lihat itu problemnya. Yang selalu kita lihat itu masalahnya yang besar. Nah hari ini, ayo kita belajar seperti Esther. Peluang, meskipun sekali lagi saya ulang, orang yang miskin, orang yang sederhana, yatim piatu, orang pembuangan Babel di zamannya Nebukadnezar,
ayah ibunya mati, tapi mau ambil peluang. Ayo anak-anak muda, ada tes apa gitu, tes jadi menteri, apa kayak, ambil. Amin ya. Iya, Clarissa ya, Cynthia ya, Rafael. Harus gitu, anak Tuhan punya mimpi yang besar. Enggak, memang kita dilahirkan jual tahu, Pak. Bah. Ya tahu juga kalau sungguh-sungguh jadi ratu tahu juga kan. Tapi maksud saya jangan, enggak, memang saya mau tukang becak, Pak. Bah. Kalau kamu punya becak di seluruh dunia enggak apa-apa. Ini tukang becak yang satu orang di sana. Ambil peluangnya. Ibu-ibu begitu ada masalah, yang dilihat pertama gini, peluang. Amin saudara, peluang. Yang saudara pakai itu loh peluang itu. Masker, face shield, itu apa itu? Itu orangnya itu kayak Esther itu, yang bikin-bikin itu. Peluang. Begitu ada kesulitan, dia berpikir otaknya, face shield. Apalagi, masker. Istri saya baru pesan lagi masker macam-macam. Ada yang model X, model G, yaitu N150, macam-macam. Itu karena orang melihat peluang. Anak-anak yang sekolah juga demikian. Ayo lihat sebagai peluang. Seperti Ratu Esther. Dibutuhkan kemampuan kita melihat peluang. Dan yang kedua, diperlukan juga upaya. Saya ulangi ya. Semuanya bukan kebetulan, semuanya betul-betul terjadi. Lihat peluang karena tidak akan terulang. Dan bikin upayamu. Anak-anak Tuhan itu sering keliru dalam beriman. Aku sudah percaya kepada Tuhan, lalu bobo. Lalu pasif. No way. Itu bukan cara Tuhan kita bekerja. Saya ulangi, Tuhan ingin merubah cara berpikir kita. Betul engkau beriman, betul engkau punya pengharapan, itu seperti jangkar. Tetapi engkau sebagai kapal juga harus bekerja. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus berupaya. Ada upaya yang dikerjakan, maka perlu orang-orang seperti Mordekai. Mordekai sebagai seorang pengasuh bagi Esther. Esther pasal yang kedua, coba kita baca siapa dia. Peluang harus ditangkap, lalu upaya harus dilakukan untuk kompetisi ratu kecantikan yang pertama ini. Esther 2 ayat 7 sampai 9, mari jemaat baca, imanmu bertumbuh. 2, ya. Mordekai, pengasuh Hadasa, yakni Esther, terus. Sebab yatim terus. Wow. Ya, terima kasih. Saudara perhatikan. Perlu orang-orang seperti Mordekai. Mordekai begitu sangat mencintai Tuhan. Ternyata Esther ini adalah keponakannya, tetapi diangkatnya sebagai anak angkatnya. Perlu orang tua asuh, perlu orang-orang tua yang menjadi motivator, yang menjadi pendorong. Perhatikan kita para orang tua. Kita dorong anak-anak kita. Meski kita sendiri mengalami kesulitan, Mordekai tidak gampang juga merawat anak gadis. Tapi dia dorong. Hadasa nama lainnya Esther. Esther, ayo ikut aja nak. Ikut aja kontes itu. Tapi ayah, bagaimana nanti? Kita kan orang Israel. Masa bisa jadi ratu bagi bangsa Persia? Enggak. Aku akan berdoa untuk kamu. Tapi bagaimana nanti beli kalungnya, nanti biar ayah yang memikirkan itu. Pokoknya kamu mau. Tidak mudah saudara, saya ulangi. Tidak mudah menjadi seorang orang tua asuh yang mengangkat anak yang bukan anakmu menjadi seperti anak kandungmu. Tidak mudah, karena apa? Rahimmu tidak ikut membesarkan dia. Tidak mudah, karena apa? Benihmu, kalau itu laki-laki, benihmu tidak tercampur di dalam anak itu.
Darahmu tidak berbunyi di dalam dirinya. Karena apa? Memang bukan dari dirimu. Bukan dari benihmu kalau laki-laki. Bukan dari rahimmu kalau ibu-ibu. Tidak mudah. Kalau anak kandung, anak kita nakal sedikit, bandel sedikit, bunyi darahnya. Betul ibu-ibu? Ya kalau anak-anak saya waktu kecil pun kalau saya disiplin itu, setelah itu saya menangis loh. Tapi saya harus disiplin mereka. Berdiri. Masih melawan lagi, tak jewer, kadang-kadang tapi pakai tangan kiri saya ambil, pak, baru mengerti. Setelah itu saya menangis. Kadang-kala saya datang kepada mereka lalu saya peluk, gitu ya. Kadang-kala supaya mereka jangan menganggap nanti papa datang lagi kok peluk-peluk kita, kadang nggak saya peluk. Jadi saya atur ritmenya supaya mereka mengerti gitu. Oh berarti papa ini gemesnya, marahnya luar biasa. Gak datang. Lain kali mereka yang datang depan pintu itu. Waktu kecil-kecil itu. Atur barisan, siap kanan gerak. Setengah lancang kanan gerak. Lalu mereka, papa. Itu anak kita, langsung darah kita gede-gede gitu. Nggak tahu ngomongnya saya bagaimana, tapi saudara kalau punya anak itu ngerti. Tapi kalau anak yatim yang kamu angkat jadi anakmu, ya mana Clarissa tadi? Di sini ada anak-anak kita di sini. Saya ingin berbicara kepada orang tuanya dulu. Tidak mudah mengasuh anak orang lain. Tidak mudah mengasuh ibu-ibu yang bukan ibumu, betul enggak? Ibumu sendiri saja kita nggak bisa asuh kok. Betul ya? Ada pepatah Indonesia yang mengatakan, seorang ibu bisa menghidupi 6 orang anaknya. Tapi 6 orang anak belum tentu bisa merawat ibunya. Itu. Dan saudara diberikan Tuhan kepercayaan. Saya juga termasuk. Ada urusan apa saya dengan saudara? Ada urusan apa saudara dengan saya? Sehingga saya perlu mendoakan, sehingga saya perlu melayani saudara seperti hari ini. Tidak mudah. Perlu Mordekai punya rasa cinta kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk Hadasa, untuk Ester. Dibesarkan karena papa mamanya mati meninggal di Yerusalem ketika Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem. Dia diangkat menjadi anaknya, dibesarkan seperti anaknya sendiri. Tidak mudah. Dan disebut di sini ada keterangan Ester ini cantik, perawakannya bagus dan cantik parasnya. Tidak gampang. Ya tahu kalau anak yang kita asuh itu komproh yang tidak apa-apa. Ini kalau anak cantik, anak gadis perawakannya bagus, kira-kira apa yang saudara pikirkan? Perlu saya kasih tahu? Lipstiknya berapa kilo? Make upnya berapa? Loh, iya toh. Kalau gadis sudah cantik, masa kisah hati lumpur? Itu batu bata itu bikin bedakmu. Enggak bisa. Betul, betul. Ya Pak ya. Kalau anak cowok masih lebih mudah, tetapi ya enggak juga. Enggak ada cowok cewek sama saja. Nanti si cowok bilang apa? Jam itu loh mama. Sepatu itu loh papa. Oh, simple tapi mahal-mahal cowok-cowok itu. Cewek-cewek rumit-rumit dan mahal-mahal. Itu saudara. Tapi Mordekai saya melihat ini luar biasa. Dia benar-benar hatinya tulus mengangkat Ester ini sebagai anak asuhnya. Dibutuhkan ketulusan hati. Perhatikan ibu-ibu atau saudara-saudara yang sudah punya keputusan untuk membantu orang lain. Menjadi pengasuh kah di sini, mengangkat anak kah, anak yatim piatu diambil jadi anak sendiri. Perhatikan baik-baik. Betapa mulianya hatimu. Betapa mulianya hatimu. Itu sebabnya lihat bahwa itu bukan kebetulan. Bahwa itu benar-benar sungguh-sungguh Tuhan ingin memberkati kehidupanmu. Kalau bukan kamu yang menerima berkat itu, anakmu nanti, amin. Anakmu akan menerima itu.
keturunan Mordekai nanti akan diberkati oleh Tuhan. Mungkin kita tidak menerima, tapi menurut saya tetap menerima. Karena Mordekai nanti jadi Perdana Menteri menggantikan Haman. Saudara perhatikan, tidak ada yang dilupakan. Tidak ada yang didiamkan. Semuanya ada di dalam pemikiran Allah. Lihat hatimu sekarang. Itu dari Mordekai. Tapi dari Esther, dibutuhkan belas kasihan dari Mordekai. Dari sisi Esther, dibutuhkan kerendahan hati. Coba lihat. Pasal yang kedua tadi, ayat yang ke-8, 9. Yang ini yang baca yang cewek-cewek ya. Ada anak gadis saya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 552. Ya. Yang gadis-gadis baca. Ayat pasal 2, ayat 8, 9. 2, ya. Terus ya, terima kasih. Untuk Esther dibutuhkan kerendahan hati lewat apa? Perangainya yang baik. Perhatikan, orang tua sudah mendukung, sudah berupaya. Tapi kita anak-anak muda perlu perangaimu perbaiki. Karakter, sikap, tingkah laku kita membuat orang suka. Perhatikan, biasanya kalau orang sudah ganteng, sudah centil, sudah cantik, wih, sombongnya bukan main. Betul itu. Kalau sudah ganteng, cantik, wis jalannya nggak tahu lagi sudah. Aku nggak kawan sama kamu. Siapa lu? Milih-milih kawan. Tapi Esther, saudara perhatikan, dicintai oleh para pengasuh-pengasuh panitia Miss Universe pada waktu itu. Karena apa? Perangainya bagus, rendah hati dia. Tetap disapa walaupun dia paling cantik waktu itu. Tapi dia berteman kepada semua orang. Kepada pengasuh-pengasuh dia ramah. Kepada teman-temannya sesama kontestan dia ramah. Semua orang sangat-sangat sayang kepada Esther. Perhatikan saudara. Kalau kita seringkali belum jadi apa-apa, kita masih ramah. Betul ya? Lihat para artis-artis. Waktu masih ngamen-ngamen biasa, ya Pak, monggo Pak. Tapi setelah mereka sudah jadi sesuatu, ikut kontestan Indonesian Idol, apa macam-macam, hidungnya sudah ke atas. Waktu belum jadi pejabat, rendah hati, begitu sudah jadi, tidak mau lihat orang lain lagi. Esther benar-benar mengerti siapa dirinya. Benar-benar rendah hati. Saya selalu katakan kepada anak-anak muda ini, ingat loh, sekarang kalian masih seperti ini. Kalian berada di gereja kecil, ya toh, masih sederhana, tapi nanti 10-15 tahun ke depan, kalian pasti menjadi orang-orang berhasil. Tapi ingat, ketika berhasil, rendah hati. Yang paling membuat hati saya terkejut, sikap dari Esther berikutnya adalah ayat 13. Masih cewek-cewek yang baca. Pasal 2 ayat 13. 2 ya. Mana cewek-cewek ini? Ya, sudah dibaca ayat 13, lompat. Ayat 15, 2 ya. Iya.
Terus. Luar biasa. Saya tanya kepada anak saya yang kebetulan sudah bertumbuh jadi gadis ini. Saya bilang kepada dia, kalau cewek berperangai baik kan, ya kita sudah ngerti. Tapi kalau cewek yang berperangai tidak baik, saya tanya sama dia. Kalau berpakaian, dia apa itu yang menor-menor? Dia bilang cabe-cabean, Pak. Nah. Esther, seorang cewek yang bertumbuh, yang ikut kontestan, pada waktu itu salah satu caranya adalah seperti ini. Semua cewek-cewek punya giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasveros, untuk dilihat. Dan semua cewek yang akan masuk giliran ke hadapan Raja, dilihat oleh Raja, itu berhak minta apapun. Perhatikan ya, semua cewek-cewek itu, kontestan itu berhak. Kalau gilirannya berhak minta apa? Aku minta anting-anting 1 kilo emas, dikasih. 1 kilo gini sampai meler. Aku minta makeupnya 5 lapis, dilapisin bener. Pak. Aku minta parfum yang sangat harum. Aku minta pakaiannya yang menor kayak apa, dibikin bener. Apa saja yang diminta, perhiasan, pakaian, model apapun disiapkan. Wow, semua teman-temannya Esther, matanya dibikin mengkilap, beling-beling, saya enggak ngerti menjelaskannya, yang cewek-cewek masih ngerti, make upnya dibikin merahnya seperti apa tuh, matahari, matanya dibesarin, apalagi pipinya diapain, begitu, rambutnya dikembangin mungkin ya, lalu bawa emas, digeret begini mungkin sambil, Tapi Esther tidak minta, loh, maka ia tidak menghendaki suatu apapun selain yang dianjurkan oleh Hagai, sida-sida raja penjaga perempuan itu. Inner beauty. Kecantikan yang dari dalam, ini yang diperhatikan oleh raja yang diangkat oleh Tuhan ini. Inner beauty. Banyak orang, kalau inner berarti outsider. Apa itu? Outside beauty, kecantikan yang di luar yang selalu diprioritaskan. Lipstick 5 lapis, alis seperti ikan koi, selalu itu yang dipusingkan. Perhiasannya apa? Tasnya palsu apa asli? Berapa harganya? Bajunya berapa? Enggak, Esther, inner beauty. Ini penting. Anak-anak Tuhan seperti Esther, anak yatim piatu ini ternyata sudah dididik menjadi orang yang sederhana. Rupanya justru permintaan itu adalah tes untuk melihat karakter seorang anak muda itu. Disengaja, minta apa saja kelihatan. Semua yang matre, yang menor, yang cabe-cabean keluar semua. Semua keluar di situ. Esther yang tampil sederhana ketika berjalan di depan para pegawai dan di depan raja. Langsung menimbulkan kasih sayang. Bukan hawa nafsu dari raja. Tapi menimbulkan kasih sayang dari semua orang. Bukan hanyalah raja loh. Menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Engkau mau dihargai orang lain, cowok-cowok, anak, cewek-cewek, hargai dirimu. Engkau mau dikasih oleh orang lain, kasih dirimu. Kecantikan yang dari dalam. Ya, saya juga selalu bilang sama istri saya, sayang kamu sangat cantik itu, natural itu kalau apa? Tidak terlalu menor-menor. Malah sederhana, malah sangat kelihatan cantik. Itu anak Tuhan. Bukan berarti juga nanti gini, nggak usah sampoan ya Pak ya. Lalu rambutnya ke depan, kutunya jalan 5. Bukan. Dilulur kok ini. Pakai lulur, pakai apa itu? Kerimbat. Tapi tidak perlu minta kerimbatnya harus susu sapi. Yang biasa.
Ester mendapat kasih sayang. Ini perhatikan ya, dari sisi orang tua mendukung, dari sisi anak-anak rendah hati. Tidak ada yang kebetulan, semua benar-benar dirancang oleh Tuhan. Saya ambil waktu 5 menit karena sudah saya persiapkan ini untuk sidang jemaat. Yang kedua, air mata menjadi mata air sukacita. Itu karena apa? Karena Tuhan tidak pernah membiarkan semuanya di dalam kendalinya Tuhan. Saudara perhatikan, Haman sudah punya siasat yang jahat untuk menghancurkan bangsa Israel. Tetapi Tuhan tahu itu semua. Lalu Mordekai, ternyata Mordekai ini pernah punya jasa menyelamatkan Raja Ahasveros dari kudeta, pembunuhan. Itu tidak pernah diingat. Tidak tahu mengapa Tuhan mengingatkan Ahasveros. Dia tidak bisa tidur, dibikin Tuhan tidak bisa tidur. Lalu dia bilang, sini pegawainya, tolong buka kitab-kitab sejarah kita. Dia buka, ketemu. Loh, Mordekai pernah memberitahu kerajaan bahwa ada 2 orang ingin membunuh raja. Dipanggil, apa yang sudah kita kasih kepada orang ini? Belum ada apa-apa, Pak. Panggil cepat. Lalu kepadanya diberikan baju raja, kepadanya diberikan kudanya raja, lalu diarak seluruh istana Puri Susan, mengatakan orang ini mulia, orang ini hebat. Tuhan tidak pernah lupa. Dia catat semuanya kebaikan kita. Amin saudara. Para pengasuh yang ada di sini, Tuhan tidak pernah lupa ketika engkau mungkin membersihkan seorang oma-oma di kamar mandi. Tidak ada yang lihat. Ibu Selvin tidak lihat. Pengasuh yang lain tidak lihat. Tapi kamu melakukannya dengan kasih sayang. Seperti melakukannya kepada Tuhan. Saudara lihat. Tidak ada yang dilupakan. Mordekai pernah sebenarnya jadi pahlawan untuk bangsa Persia. Karena dia telah memberitahu siasat untuk pembunuhan kudeta raja. Tapi tidak dicatat. Maksud saya tidak diingat. Tapi saudara perhatikan. Pada waktunya Tuhan akan mengingatkan. Tuhan tahu dan memberikan jasa itu. Tuhan mengendalikan segala situasi. Haman berencana menghancurkan Israel. Dirubah oleh Tuhan menjadi apa? Menjadi sukacita. Keadaan bangsa Israel yang terancam. Pada hari esok, seluruh bupati-bupati berhak membunuh, menyembelih orang Israel. Berhak. Karena materai raja sudah diberikan kepada Haman. Materai. Seluruh Israel harus dipunahkan. Berhak membunuh, mau disambal, mau diapa, berhak. Tiba-tiba lewat Ester. Ester datang kepada raja. Walaupun tidak diundang. Pada waktu itu kalau orang datang kepada raja tidak diundang, mati, dihukum mati. Hanya satu solusinya, kalau ada orang tidak diundang raja datang, raja harus mengulurkan tongkatnya, tongkat emasnya. Dan orang itu harus memegang kepala tongkatnya, baru dia boleh bicara. Ester mengambil risiko. Demi bangsaku, walau aku tidak dipanggil raja, kalian berdoa, kalian berpuasa. Begitu Ester datang di hadapan raja, raja terkejut. Tetapi tiba-tiba raja mengulurkan tongkatnya. Lalu Ester memegang tongkatnya, lalu dia berbicara. Akhirnya yang terjadi adalah terbalik. Haman disalibkan di atas tiang yang tadinya untuk Mordekai. Haman disalibkan. Seluruh hartanya Haman diberikan kepada Ester. Hari raya Purim yang tadi, yang masih dirayakan sampai hari ini walaupun dengan cara yang lain, tapi ada ingat-ingatan dalam peristiwa itu. Apa itu? Kemenangan, sukacita dari air mata. Hari-hari ini dalam perjalanan hidup kita, pakai ini saudara, pakai ini. Tidak ada yang kebetulan. Kalaupun masalah yang dihadapi atau rezeki yang dihadapi bukan kebetulan. Ada maksud Tuhan. Tapi kamu orang tua perlu bergumul. Anak-anak perlu rendah hati. Kita perlu berdoa. Dan Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita nyanyikan lagu yang pertama tadi. Kita mau datang menerima perjamuan kudusnya.
Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu yang memberikan kami kesempatan untuk belajar dari firman-Mu Tuhan. Jadikan kami Mordekai, orang-orang dewasa, orang-orang tua yang mencintai Tuhan. Jadikan kami anak-anak remaja muda ini seperti Esther yang mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari backing vokal silakan. Kami siapkan hidup kami Tuhan. Sidang jemaat yang di rumah, persiapkanlah anggur dan rotimu secara mandiri. Memasuki bulan Juni ini Tuhan, kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Perjamuan suci bisa tampil ke depan. Menyembahmu dengan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan untuk anugerah. Kami akan melangkah pada minggu-minggu depan, pada bulan-bulan mendatang bersama dengan Tuhan. Dan minggu pertama pada bulan Juni ini akan kami awali lagi dengan mengingat kurban-Mu di kayu salib yang menjadi sumber pengharapan kami Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar, kami percaya kepada-Mu. Kami punya Tuhan yang berkuasa. Melihat semua yang terjadi dalam hidup kami. Manakala ada orang lain, pihak-pihak lain yang ingin merusak nikah rumah tangga kami, yang ingin merusak pekerjaan kami, yang ingin merusak hidup kami. Engkau tahu semuanya, Engkau membela kami. Pada salib-Mu kami percaya ya Tuhan. Pada salib-Mu kami percaya. Ketika kami menerima perjamuan suci pada awal bulan ini, Tuhan kami percaya Engkau ada menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuduskan, sucikan kami, ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, agar kami layak menerima perjamuan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku percaya Percaya
janjimu ajaib. Haleluya. Untuk anak-anak kami Tuhan, untuk nikah rumah tangga kami Tuhan, kami percaya kekuatan hanya Kau. Sidang jemaat yang di rumah juga siapkan dirinya untuk menerima perjamuan Tuhan secara mandiri. Janjimu ajaib. Haleluya. Oh, kami percaya Tuhan. Haleluya. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janjimu ajaib. Saudara bisa baca ayat-ayat firman Tuhan yang ada di roti. Itu tertulis dengan tinta makanan. Jadi aman untuk dikonsumsi. Bukit dalam kehidupan. Mari berdiri bersama yang sudah dilayani. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya kepadamu Tuhan. Air mata berubah menjadi mata air sukacita. Umat-Mu diberkati oleh karena percayanya. Haleluya, haleluya. Kekuatan-Mu ku percaya. Para pelayan persiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan iman kami, dengan percaya kami kepada Tuhan. Engkau Allah yang merenda segala rancangan-rancangan yang indah bagi masa depan kami. Kami percaya Engkau Allah yang selalu baik, tetap baik bagi kami. Mari sidang jemaat Tuhan. Engkau yang beriman terhadap firman yang sudah Engkau dengar, angkatlah roti di tangan kanan-Mu. Kita mengangkat roti ini mengingat Yesus Kristus yang sudah mati untuk dosa-dosamu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dengan imanmu dalam nama Yesus, Allah bersama dengan engkau sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Jemaat, angkatlah cawan di tangan kanan-Mu. Masa depan sungguh ada di dalam Tuhan oleh karena pengorbanannya. Jika ada dosa-dosa kesalahan, darahnya mengampunimu. Darahnya menyucikan hidup kita. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Minumlah dengan imanmu dalam nama Yesus, engkau dikuatkan, dosamu diampuni. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur, angkat tangan memasuki bulan Juni ini bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sumber pengharapan bagi kami. Haleluya. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Oh, kami datang bersyukur. Kami sembah Engkau. Jadikan kami orang tua yang bijak. Jadikan kami anak-anak muda yang beriman, berpengharapan Tuhan. Meski kami orang sederhana, bahkan yatim piatu sekalipun,
Masa depan sungguh ada di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber sukacita. Terima kasih Tuhan. Sungguh hamba memohon oleh kuasa-Mu. Air mata sidang jemaat-Mu rubahlah menjadi mata air sukacita. Dalam segala pergumulan yang sedang mereka hadapi Tuhan. Engkau ada, Yesus ada. Itulah peluang-peluang yang Tuhan buka untuk kami bersukacita. Haleluya. Haleluya. Jemaat-Mu yang terhilang Tuhan, hamba berseru. Kembalikan mereka kepadamu Tuhan. Berilah mereka kemenangan untuk mereka mengenal Engkau lebih dekat lagi. Betapa beruntung dan bahagianya menjadi domba yang tergembala dengan baik. Terima kasih, terima kasih. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Mengawali bulan Juni ini, Engkau sudah melengkapi kami dengan firman dan perjamuan kudus-Mu. Menguatkan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Ya, tiba saatnya untuk kita memberikan berkat yang Tuhan telah berikan bagi kita. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Pelayan persembahan boleh mempersiapkan diri. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman yang boleh meneguhkan setiap kami, mengingatkan dan menguatkan setiap kami Tuhan. Dan saat ini tiba waktunya bagi kami untuk mengembalikan sedikit dari segala berkat Tuhan yang begitu banyak, begitu melimpah dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang boleh kuduskan persembahan ini ya Tuhan. Biarlah berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu Tuhan melalui gereja-Mu tempat ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga yang memberkati hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Tuhan berikan kebijaksanaan dalam mengelolanya. Pujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Yang dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita naikkan pujian, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Aman
Silakan kiranya Tuhan memberkati. Untuk selanjutnya akan ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Dipersilahkan kepada Ibu Gembala. Pengumuman untuk kita sepanjang minggu ini, ibadah hari Selasa jam 6 sore tempat ini secara Zoom juga secara live, dan masih tetap kedepannya kami akan memikirkan bahwa kita sudah bisa new normal ya ibadahnya. Jadi ibadah 2 Selasa pun nanti akan kami kasih tahu lagi supaya pengasuh dan sidang jemaat yang lain boleh naik di lantai 2. Jadi kita sudah bisa, tapi Mama masih tetap di bawah saja. Tapi yang masih kuat berdiri jalan ke tangga, naik tangga juga silakan. Kita akan berdoa bersama di tempat ini. Nanti kami akan infokan lagi apakah Selasa ini sudah bisa. Tapi memang kondisinya kan sudah mulai aktif ya, sudah mulai bisa, tapi dengan prokes, tetap protokol kesehatan, nggak pakai masker atau pakai face shield juga. Kemudian hari Minggu ada ibadah di tempat ini jam 8 seperti biasanya, dan nanti pelayan-pelayan Tuhan akan kami infokan di grup ya untuk hari Minggu dan hari Selasa. Untuk kegiatan kaum muda akan menyusul lagi, nanti diinfokan oleh kaum muda. Kemudian hari ini adalah seperti tadi disampaikan oleh Tari, hari terakhir dia melayani sebagai lajang sebenarnya. Kalau Tuhan izinkan, seperti dia bilang tadi, saya tidak tahu apakah saya kembali atau tidak, itu seizin Tuhan. Jadi kita bersyukur dan bersukaria, mengucap syukur kepada Tuhan karena dia harus meninggalkan sementara Healing Insight ini setelah 3 tahun bersama dengan kita, dan karena menikah dengan Andre ya, udah tahu ya calonnya Andre. Sebelumnya Andre sudah 1 tahun lebih ya di Jakarta. Ya 1 tahun sudah di Jakarta, dan sekarang Tari akan melangsungkan pernikahannya pada tanggal 4 Juli ya di Purworejo ya. Ini sekaligus undangan, siapa tahu Bapak Ibu lagi sana ya, sekalian undang. Soalnya tadi Tari nggak ngundang ya, sekalian undangan. Boleh bantuan doanya, kalau mau transfer tanya dia, jangan tanya saya nggak tahu ya. Jadi ini sebagai undangan untuk kita semuanya. Mungkin nanti akan ada undangan secara virtual nanti dari Tari akan ada secara virtual, ada di grup ya. Nanti untuk tanggal 4 Juli. Pada tanggal 21 Juni ini Moses, saudara Moses yang dulu pemain musik kita akan menikah juga di Banyuwangi. Oh Tari tanggal 5, sorry. Oh iya tanggal 5. Tari tanggal 5, Moses tanggal 21 ya. Dan kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih untuk Tari. Sejak dia bergabung di Healing Insight, terutama di Surabaya, memang dia langsung menjadi WL ya, karena di sana juga dulu sudah melayani. Terima kasih untuk kebersamaannya dengan kami, banyak membantu di bagian kaum muda kreatif ministry juga. Untuk bagian kreatif ministry itu untuk apa sih? Memikirkan kalau kita ada acara, dia lah yang memikirkan itu dengan Christine sama Gun. Mau dibikin apa, bagaimana mereka yang memikirkan itu ya. Dan terus terang kami terbantu, biasanya sebelum mereka ada itu yang memikirkan itu saya. Mulai dari dapur sampai ke mimbar saya, jadi rasanya agak susah juga, makanya kadang keteter di mana-mana. Tapi ketika mereka sudah ada, sangat terbantu. Kemudian mereka juga bergabung di majelis. Majelis kita memang masih muda-muda, tapi kita tidak meragukan loyal mereka ya. Terima kasih untuk kebersamaannya dengan kami. Tari kok di belakang sana, saya kok lihat. Terima kasih untuk kebersamaannya dengan kami. Kalau dibilang saya berat sebenarnya melepaskanmu. Kalau bisa kutahan kau di sini. Tapi bukan kehendak saya, bukan kehendak kami. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, kau juga menyelesaikan dengan baik semuanya. Biarlah Tuhan yang menolong ke depannya lagi untuk keluarga barunya, makan masa depannya, untuk pekerjaannya, bahkan nanti
Kalau mengikut Sami mungkin ke Cengkareng, Cikarang. Nanti di sana juga Tuhan menolong kalian digembalakan dan tetap melayani Tuhan ya. Kami dari Healing Sight akan memberikan cenderamata. Setelah didoakan dulu. Ya, balik kita mengundang semua majelis ke depan. Ya, seluruh majelis ke depan kita akan berdoa untuk Saudari Tarif. Kita tolong mimbarnya, Pak Bima. Supaya Tari kita doakan, supaya dalam perjalanan pernikahannya maupun pelayanannya nanti di kemudian hari ditolong oleh Tuhan. Tari bisa berlutut di mimbar. Mengiringmu, mari berlutut. Mari semua jemaat kita berdiri untuk hamba Tuhan, majelis kita, anak Tuhan yang akan berpisah sementara dengan kita, yang sudah melayani kita bertahun-tahun. Dan hari ini kita akan mendoakan untuk rencana yang paling dekat pernikahannya, dan juga pekerjaannya, pelayanannya di kemudian hari, dimanapun dia jadi berkat seperti Esther yang memberkati seluruh bangsa. Terima kasih. Harapanku hanya di dalam, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan. Harapanku, maka kepada kasih karunia-Mu lah Tuhan, hamba serahkan anak-Mu ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Hamba serahkan dia bersama dengan anak-Mu juga, majelis Andri Tuhan, yang tidak ada bersama-sama dalam rencana pernikahannya Tuhan. Engkau berkatilah nanti pernikahan mereka dalam pernikahan kudus. Engkau juga akan menolong pekerjaannya dan juga menolong segala rencana mereka Tuhan. Hamba tidak punya emas dan perak, yang kami punya nama Yesus Kristus. Bawalah itu bersama dengan Engkau dalam perjalananmu, dalam pernikahanmu, dalam segala pelayananmu. Jadilah Engkau berkat setelah Engkau sudah jadi berkat di Surabaya, Sidoarjo ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan Engkau Tari anak kami kepada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam namanya kami telah berdoa dan memohon berkat untukmu. Haleluya. Amin. Silakan kembali ke tempat. Kita akan akhiri ibadah kita. Mamu Bapa, jadikanku bejanamu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih Engkau telah banyak mendengar doa kami. Kami akan akhiri ibadah kami ini. Dan seluruh sidang jemaat, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Sepanjang bulan Juni hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Diberkatilah engkau sekalian pada masa kecilmu, masa remaja muda, hingga lanjut usiamu. Diberkatilah nikah rumah tanggamu, Tuhan membuat engkau bahagia. Disertai dan diberkatilah usaha pekerjaanmu, peluang-peluang Tuhan buka untuk engkau berhasil dan beruntung. Diberkatilah masa depan sekolah dan kuliahmu. Engkau yang ibu janda dan sendiri, Tuhanlah yang menjadi kekasih hatimu. Di dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita responi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, syukur terima
duduk dulu sebentar, Ibu Gembala ada sampaikan. Ya, seperti sudah saya sampaikan tadi, kami dari keluarga Healing Insight akan memberikan cenderamata, bingkisan untuk tari,